Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dwi Rahmadani Saputra. Berdasarkan pertanyaan yang saya kirimkan kemarin lewat story Instagram, yaitu semua tergantung orangnya dalam hal pendidikan, lingkungan, dan karir kita. Nah, sekarang aku akan bahas mengenai pendidikan dulu. Nah, karena ini videonya cukup satu tema, yaitu tentang pendidikan. Nah, dalam sesi kemarin yaitu semua itu tergantung orangnya dalam hal pendidikan sekarang. Nah, stigma itu semua sekolah sama aja. Misalkan ada orang yang bilang semua sekolah, semua lembaga pendidikan sama aja, tergantung orangnya. Nah, ini adalah stigma berpikir yang salah ya teman-teman. Nah, berdasarkan data yang saya cari bahwa kita sedang berada di Indonesia. Kita tidak berada di negara-negara maju yang memang memfasilitasi semua pendidikan itu sama saja. Nah, kita berada di Indonesia yang mana setiap lembaga pendidikan memiliki akreditasi. Nah, akreditasi itu tentu saja itu akan membedakan suatu lembaga pendidikan. Pendidikan yang memiliki akreditasi A tentu tidak sama dengan pendidikan yang memiliki akreditasi B. Begitu juga seterusnya. Nah, Badan Akreditasi Nasional kita tentu saja memiliki kualifikasi tertentu untuk menentukan apakah suatu lembaga pendidikan itu memiliki akreditasi A, B, atau C. Nah, sekarang kita ambil saja contohnya, kita analogikan saja satu, yaitu kampus di perguruan tinggi. Nah, banyak di antara kita yang berpikir bahwa ya tadi semua lingkungan itu sama saja. Itu salah ya teman-teman. Nah, jika semua kampus itu sama saja, mengapa ada syarat minimal dari perguruan tinggi yang terakreditasi B untuk mendaftar ASN? Nah, dan juga pada beberapa program doktoral ada syarat harus dari PTN ataupun dari perguruan tinggi swasta yang memiliki akreditasi minimal B. Nah, itu kan di situ kita sudah dibedakan bahwa pendidikan memang memiliki kualifikasi tersendiri terhadap yang akreditasi A, B, atau C, dan seterusnya. Nah, maka itu kita usahakan dalam hal pendidikan jangan berpikir semua pendidikan itu sama saja, tergantung orangnya, tergantung mahasiswanya. Nah, nyatanya banyak mahasiswa yang semangat belajar tapi tidak difasilitasi dengan baik oleh lingkungan pendidikannya, oleh kampusnya. Nah, ini berlaku di semua pendidikan, tidak hanya kampus, sekolah juga gitu. Banyak siswa-siswa, pelajar-pelajar yang semangat tapi tidak difasilitasi dengan baik. Akhirnya apa? Bisa jadi dia tidak semangat lagi. Kecuali beberapa orang yang memiliki imunitas yang lebih kuat, dia bisa belajar mandiri secara otodidak. Nah, fasilitas ini mencakup apa saja? Nah, di dalam fasilitas pendidikan mencakup apa saja? Mencakup kurikulum yang bagus, tenaga pendidik yang kompeten, lingkungan yang baik, dan juga fasilitas menunjang jurusan tersebut, dan juga hal-hal lainnya yang memang mempengaruhi dalam proses pembelajaran di pendidikan tersebut. Nah, itu saja nanti yang akan mempengaruhi bagaimana hasil dari kualitas pendidikan tersebut. Nah, contohnya kampus yang memiliki jurusan IT, namun perkuliahannya tidak menggunakan sistem yang berbasis IT. Nah, lantas bagaimana prakteknya di lapangan? Bagaimana kita akan mempercayainya bahwa kita belajar teori namun prakteknya saja di sana tidak diterapkan? Dan juga ada beberapa pendidikan dan kampus, misalnya kampus ya, lebih mudah karena pendidikan itu banyak. Kalau kita sebutkan semuanya tentu akan sangat ribet. Kita ambil contohnya kampus. Nah, ada beberapa kampus untuk bertahan agar tetap berdiri, dia merekrut dosen-dosen yang tidak kompeten. Dalam hal ini yaitu statusnya masih sarjana. Nah, nanti ini akan berakibat buruk pada proses pendidikan di dalamnya, seperti mengobrol kesana kemari, pas mau pulang tahu-tahu dikasih tugas yang harus sesuai dengan materinya. Nah, juga nanti tidak pernah sebagai pelajarnya untuk merujuk ke jurnal-jurnal nasional maupun internasional. Ini sebenarnya dampak-dampak akibat merekrut tenaga pendidik yang tidak kompeten dan baik, dan banyak lagi. Nah, kampus-kampus ini itu memiliki prinsip yang penting, ada yang ngajar di kelas. Padahal kan sebagai pembelajar atau mahasiswa, kita tentunya berharap pembelajaran itu dan dosen pengajarnya memiliki kualifikasi yang sangat baik, sehingga kita ke depannya bisa lebih baik. Nah, mungkin bakal ada yang bilang bahwa sarjana yang telah berpengalaman akan mengungguli magister. Ya, emang benar.
ya nyatanya di lapangan ada seperti itu, tapi kan udah menjadi persyaratan kualifikasi bahwa dosen itu harus magister, dan juga ilmu pengetahuan itu tidak bisa berlandaskan oleh pengalaman individual tanpa metode ilmiah, misalkan gitu kan sudah disusun bahwa tingkatan yang pertama misalkan S1 sarjana, yang kedua magister, yang ketiga doktoral. Tentu saja daya berpikir kritis orang magister lebih baik daripada daya yang sarjana secara teori. Nah, namun di lapangan berbeda, ya itu sah-sah saja mungkin dan faktanya memang terjadi. Nah, tapi kan tidak bisa begitu. Misalkan syarat untuk menjadi dosen itu memang harus dari lulusan magister, dan itu tidak bisa ditoleransi. Ya memang mau sebagus apapun lembaga pendidikannya, mesti ada saja pelajar-pelajar atau mahasiswa atau siswa yang minus. Tapi kan itu tidak bisa menjadi tolak ukur kita. Nah, yang menjadi tolak ukur kita itu apa? Misalkan gini, dalam satu kelas itu ada 50 orang, ada 2 orang yang minus. Otomatis 2 ini tidak mewakili 50 orang tersebut. Tidak menjadi populasi dari 50 tersebut yang mewakili populasi. Tentu saja yang 48 lah yang mewakili populasi tersebut, sehingga kita dapat menilai misalkan 2 tadi yang minus tapi 48-nya kompeten, maka kita akan menilai bahwa populasi itu tersebut adalah baik dan bagus. Nah, mungkin nanti akan lagi ada yang bilang bahwa saya dari sekolah yang biasa-biasa aja, yang akreditasinya pun tidak A atau yang tidak terlalu bagus, guru-gurunya pun yang biasa-biasa saja, tapi saya bisa mendapatkan misalkan perguruan tinggi yang bagus, ataupun misalkan saya bisa menjabarkan pekerjaan yang bagus dengan gaji yang besar. Nah, itu mungkin saja terjadi dan memang faktanya ada. Nah, tapi kan tadi tidak bisa menjadi landasan hukum. Coba cek lagi deh, berapa orang yang memiliki keberuntungan seperti dia. Apakah hanya dia ataupun memang satu kelas? Nah, kalau satu kelas mungkin bisa jadi, tapi kalau hanya 2 orang atau 1 orang, ya itu mungkin adalah keberuntungan dia, bisa jadi dari relasi dia ataupun dari orang tuanya, relasi sekitar yang memang membawa dia untuk masuk ke lingkungan yang sebenarnya itu harus dicapai dengan usaha yang tidak mudah. Oleh karena itu, sebagusnya kita memang memilih untuk kita belajar di mana kita akan belajar, tempatnya kita cek dulu deh fasilitasnya seperti apa, pengajarnya dan rekam jejaknya seperti apa. Itu akan jauh lebih bagus. Minimal walaupun orang itu memiliki minus, tapi dengan lingkungan yang bagus, dengan pendidikan yang mendukung, sedikit demi sedikit dia akan terbantu dan akan maju oleh hal itu. Dengan memilih yang bagus, setidaknya ya, kalau kita memang nggak mengerti, orang yang belajar pun memang tidak bisa mengerti materinya, tapi dengan lingkungan yang bagus, dengan pendidikan lingkungan yang memadai, kita akan sedikit-sedikit akan terbawa arus menjadi ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Nah, memang ini tidak ada menjelekkan pendidikan suatu lembaga manapun. Nah, tapi ini adalah pembelajaran untuk kita, bagaimana kita akan memilih pendidikan. Biarkan lembaga pendidikan yang bagus dan yang tidak bagus, yang tidak ingin berusaha memajukan anak bangsa, biar dia mundur dengan sendirinya. Otomatis kita kan nggak mau, udah bayar, udah berekspor orang tua kita untuk biar kita bisa lebih maju ke depannya, tapi diberikannya seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ada sedikit tapi mahasiswa yang dengan imunitas yang lebih kuat, dia berada di lingkungan yang seperti itu, tapi dia bisa belajar secara otodidak sehingga bisa menghasilkan skill-skill yang memang maksimal, yang itu harusnya didapatkan di pendidikan yang berkualitas bagus. Tapi dengan dia memiliki tekad yang kuat, imunitas yang lebih kuat untuk bertahan dan belajar secara otodidak, dia akan mendapatkan itu. Nah, saya harap dimanapun kita berada, dengan kita belajar sungguh-sungguh, kita akan menjadi kita akan meraih cita-cita kita dan menjadi orang yang maju ke depannya dari manapun kita berasal. Nah, baik, ini dari saya pendidikan. Nanti kalau ada kesempatan dan ada yang mau berdiskusi lebih lanjut, bisa di kolom komentar. Dan juga nanti masalah yang lingkungan dan mengenai jenjang karir, yang mengenai semua ada orangnya bisa jadi berbeda dalam hal topik pendidikan yang ini. Nah, baik, sekian dari saya. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.